Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Dilain dan Dr. Guntur Harizana. Hari ini kita ketemu lagi di podcast Hermina. Hari ini kita bakal bawa tentang rabies ya Dr. Guntur ya. Iya benar sekali. Oke, yang nanti bakal menjadi narasumber ada Dr. Guntur yang bakal share sedikit ilmu tentang rabies. Oke dok, kenapa sih dok hari ini kita bakal mengangkat tema tentang rabies dok? Jadi gini Dokter Dila, jadi banyak banget seliuran-seliuran di TikTok maupun Instagram yang ngebahas masalah rabies. Nah, ada beberapa video anak-anak dan dewasa yang kejang dan akhirnya meninggal karena rabies. Oke, berarti itu men-trigger kita untuk ngangkat kasus tentang rabies yang nggak boleh dianggap sepele sama hewan peliharaan kali ya dok ya? Iya, kita tidak boleh abai. Okay. Kalau gitu dok, apa itu rabies? Nah, sebetulnya rabies inilah penyakit umum yang terjadi ya karena penularannya melalui hewan peliharaan seperti anjing, kucing, monyet, musang maupun kelelawar. Oke, berarti dari hewan-hewan yang menularkan kepada manusia ya dok. Iya. Kalau ciri-ciri hewan yang bisa dikatakan dia rabies bagaimana itu dokter? Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri Dokter Dila untuk hewan-hewan yang terkena rabies. Yang pertama, hewannya lebih agresif ya. Yang kedua, produksi liurnya semakin banyak. Yang ketiga, pada fase dia sudah mulai terinfeksi lebih jauh, dia kejang dan mengakibatkan kematian setelah 7 sampai dengan 14 hari terinfeksi virus rabies tersebut. Oke, berarti kita juga nggak boleh terlalu berpikir bahwa hewan kita itu nggak bervirus ya dok. Iya benar sekali. Oke, berarti ini tidak terkecuali pada hewan-hewan liar di luaran dan termasuk juga dengan peliharaan kita ya dokter ya. Iya benar. Dok, jika memang nanti terkena gigitan atau cakaran dari hewan yang terkena rabies, itu penanganan awal kita di rumah bagaimana ya dokter? Yang pertama tentu nggak boleh panik ya dok ya. Yang pertama nggak boleh panik. Yang kedua cuci bekas gigitan tersebut dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Nah terus langsung kita laporkan kejadian tersebut ke puskesmas terdekat. Nah untuk kalian atau semua yang memiliki hewan peliharaan jangan pernah lupa untuk divaksinasi hewan peliharaan. Betul banget. Berarti penata laksanaan awal pada saat di rumah kalau terkena gigitan ataupun cakaran dari hewan ya, baik dia terinfeksi virus rabies ataupun di rumah itu dicuci dan mengalir dan dibersihkan dengan sabun ya dokter. Selanjutnya harus dilaporkan ke puskesmas terdekat berarti ya dokter. Oke dok. Gejala awal atau gejala yang akan dilihatkan oleh pasien dan hewan jika memang terinfeksi virus rabies itu seperti apa dok? Sebetulnya hampir-hampir sama ya dok ya dari hewan dan juga manusia yang terkena infeksi oleh virus rabies ini. Nah gejala awalnya yang pertama tentu otomatis kalau misalnya ada infeksi tubuh kita akan mengalami demam. Yang kedua akan mengalami nyeri otot. Yang ketiga akan mengalami kejang. Nah jika infeksi tersebut sudah mengenai sistem saraf pusat atau otak dari si pasien tersebut, maka gejala yang timbul adalah hidrofobia dok. Jadi takut akan air, aerofobia atau takut dengan udara dan juga bisa sampai ke depresi napas atau otot pernapasannya semakin layu atau semakin lumpuh dan akibatnya apa? Mengakibatkan kematian pada pasien dan juga bisa mengalami. Jadi kalau misalnya terkena gigitan atau cakaran dari hewan ya dok yang tersinyalir terinfeksi virus rabies itu seperti apa sih dokter? Nah jadi gejala para pasien yang terinfeksi virus rabies adalah yang pertama tentu karena ini infeksi virus maka pasiennya akan demam. Terus yang kedua ada nyeri otot ya pada pasien terkena rabies. Nah yang ketiga akan mengalami kejang. Nah ketika virus tersebut sudah jauh infeksinya sampai ke sistem saraf pusat atau otak bisa mengalami yang namanya hidrofobia atau pasiennya takut dengan air. Yang kedua yaitu aerofobia atau pasiennya takut dengan udara. Yang ketiga bisa dia mengalami kematian atau juga karena apa? Karena terjadi depresi napas. Otot pernapasannya layu, terus nyeri menelan juga pada pasiennya sehingga pasiennya tidak terjadi dehidrasi pada tubuhnya. Makanya banyak banget yang seliuran di Instagram atau di TikTok itu dikasih minum dia ketakutan banget ya dok. Iya benar. Karena apa? Karena ketakutannya karena ketakut air yang pertama, yang kedua karena nyeri menelan pada saat menelan itu sakit banget dia tidak bisa menelan. Itu salah satu gejala yang akan dilihatkan pada pasien jika memang terinfeksi virus rabies ya. Iya benar sekali. Lalu selanjutnya dok, apakah virus ini menular? Iya, virus ini menular. Jadi penularan itu ada dua, dari hewan dan manusia ya dokter Lila. Kalau dari hewan tentu dari hewan yang udah terinfeksi virus rabies ke hewan yang belum terinfeksi. Digigit lalu virusnya akan berkembang biak di anjing yang sehat ya. Kalau dari manusia misalnya
ada orang yang terkena rabies, terus orang yang sehat terluka, kena nih misalnya air liur dari si penderita tersebut, itu bisa menular. Jadi melalui cairan tubuh, mukosa tubuh, ataupun dari tubuh yang lain misalnya yang memang ada mukosa yang terbuka seperti itu, Dokter Dila. Berarti ini menular ya, Dok? Menular. Kalau misalnya dari hewan ke manusia itu dari gigitan dan cakaran. Tapi kalau dari manusia ke manusia itu kalau misalnya ada kontak dengan air liur atau kontak dengan cairan tubuh manusia, yang kalau kita yang sehatnya itu ada luka terbuka terus kena bisa ke positif rabies berarti ya, Dok? Iya, betul sekali, Dokter Dila. Oke, Dok. Masa inkubasi virus ini berapa lama ya, Dok? Nah, untuk masa inkubasi virus ini 7 sampai dengan 1 tahun, bisa sampai 2 tahun ya, Dokter Dila. Oke. Tapi rata adalah masa inkubasi sekitar 2 bulan. Tapi tergantung nih seberapa luas gigitannya dan juga seberapa parah gigitan dari si hewan tersebut. Dan juga seberapa dekat dengan sistem saraf pusat yang mengenai organ tertentu, seperti itu, Dokter Dila. Berarti kalau misalnya kena gigitnya di kepala lebih gampang banget ya, Dokter ya, terinfeksi lebih cepat ya, Dok? Iya, cepat banget langsung masuk ke sistem saraf pusat dan dia langsung melalui ini ya, sistem saraf pusat, dan gejalanya langsung ke sistem saraf pusat seperti kejang. Terus dia bisa mengalami depresi napas dan sampai akhirnya kematian. Oke. Berarti sebenarnya virus rabies ini sangat berbahaya ya, Dok? Sangat berbahaya sekali. Sebenarnya tidak melarang kita untuk memiliki hewan peliharaan ya, Dok, tapi Iya, kita juga betul. harus aware bahwa kita taunya kita aja manusia divaksin, kenapa hewan enggak? Iya, betul Berarti sekali. penting banget untuk vaksinasi pada hewan ya, Dok? Iya, sekarang kan zamannya sudah berkembang ya, Dokter Dila, sudah maju ya. Vaksin juga diberikan untuk hewan-hewan peliharaan juga. Oke, berarti kita harus pastikan yang dua. Satu, hewannya sehat, yang kedua manusianya sehat. Biar Iya, apa? betul Karena biar sekali. virusnya tidak mengenai kita. Oke, Dok. Sejauh ini, Dok, ada yang ingin disampaikan untuk kita share ke teman-teman? Iya, jadi virus rabies ini tidak boleh abai karena sudah banyak sekali kasus yang mengakibatkan kematian. Oke. Jadi bagi teman-teman yang memiliki hewan peliharaan, segera divaksinasi virus rabies. Karena apa? Karena dia dekat dengan kita dan kita tidak tahu kapan dia akan menggigit kita dan kapan dia akan menginfeksi kita. Oke, berarti benar banget ya, Dok ya. Intinya adalah kalau misalnya sudah tergigit, terkena cakaran hewan baik yang ada di rumah kita atau di luaran, Betul itu sekali. teman-teman harus cuci di air mengalir dengan sabun kurang lebih 15 menit ya, Dok. Iya, betul. Lalu lapor ke fasilitas terdekat. Boleh langsung ke puskesmas karena ini adalah program pemerintah ya, Dok ya. Iya, betul Yang sekali. dimana itu berpusatnya di puskesmas. Nanti ada cara-cara pelaporan sampai kita dapat vaksin nih ya, Dok ya. Oke, Dok. Tadi saya belum tanya, gimana cara vaksinasi pasien yang terkena virus rabies, Dok? Iya, nanti ada 4 dosis Dokter Dila yang diberikan dari puskesmas. Nanti ada diatur jadwalnya. Biasanya dosis pertama nanti akan diberikan, selanjutnya nanti akan diatur untuk penjadwalannya oleh para kader-kader puskesmas. Oke, berarti nggak boleh abai ya. Kalau Dokter Guntur bilang kita nggak boleh abai. Jadi kalau misalnya sudah tergigit atau terkena cakaran, teman-teman jangan abai. Lakukan dulu penata-laksanaan awal di rumah. Yang kedua, lapor ke fasilitas terdekat, terbaiknya ke puskesmas ya, Dok. Betul Karena sekali. bakal ada vaksin yang bakal disuntikin pada teman-teman. Oke, Dok, mungkin segitu aja yang bakal kita sampaikan ke teman-teman di podcast Hermina. Semoga apa yang kita sampaikan sekarang teman-teman bisa dengar, bisa di-share juga ke lingkungannya atau ke teman-teman yang punya misalnya hewan peliharaan di rumah. Iya, betul Oke, sekali. terima kasih buat Dokter Guntur atas waktunya, terima kasih atas Dr. ilmunya. Dila. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini teman-teman berkenan untuk mendengarkannya. Saya Dokter Dila dan Dokter Guntur mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.